Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi permintaan dari beberapa jamaah agar kami membahas tentang fatwa sesatnya Bahar bin Smith. Ini kita akan membahas fatwanya loh ya, bukan membahas personalnya. Bolehkah kita membahas? Boleh. Ada 6 hal, ada 6 perkara yang kita membahas seseorang tetapi tidak termasuk ghibah yang haramah, tidak termasuk ghibah yang diharamkan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Adhkar dan juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Imam An-Nawawi menceritakan 6 yang telah disepakati oleh para ulama, 6 hal yang kita membicarakan orang lain tetapi tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Ini yang harus kita ketahui. Salah satunya adalah tahdhirul muslimina. Tahdhirul muslimina artinya memberikan peringatan kepada orang Islam, minasyarri wa nasihatuhum. Jadi memberikan peringatan kepada orang-orang Islam pada keburukan, kejahatan, dan memberikan nasihat kepada orang-orang Islam agar jangan sampai tersesat. Nah, kita ngobrol sampai santai ya, sampai santai. Ada yang beberapa orang yang ikut live mengucap salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa yang pertama yang kita bahas adalah fatwanya Bahar bin Smith tentang bahwa orang Islam itu derajatnya lebih tinggi daripada orang iman. Ini yang fatwa yang terbalik, sesat, menyesatkan. Mengapa? Karena para ulama sepakat nih bahwa iman itu derajatnya lebih tinggi daripada Islam. Lah menurut Bahar bin Smith tidak. Menurut Bahar bin Smith itu Islam itu lebih tinggi daripada iman. Wah, ini kebolak-kebalik. Terbolak-terbalik. Kalau menurut Bahar bin Smith, iman itu kan percaya. Sedangkan Islam, ya Islam, Muslim, orang Muslim itu derajatnya lebih tinggi daripada mukmin. Ini Bahar bin Smith ngaji di mana ya? Bahar bin Smith itu ngaji di mana gitu? Mengapa? Cobalah, ayo setelah sholat maghrib silakan buka surat Al-Hujurat. Ayo kita ngaji bareng-bareng. Silakan buka surat Al-Hujurat, ya. Ayo supaya Anda tahu nih surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Buka. Di situ Allah menjelaskan bahwa iman itu derajatnya lebih tinggi daripada Islam. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil a'rabu amanna. Wa qalatil a'rabu, telah berkata oleh orang-orang A'rab. Orang A'rab itu orang Arab yang masih pedalaman, primitif lah. Orang Arab yang primitif, orang Arab yang pedalaman. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab pedalaman, orang Arab primitif setelah dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian orang-orang Arab pedalaman itu merasa sudah beriman. Wa qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Qul, katakanlah Muhammad. Katakan, sampaikan kepada orang-orang Arab Badui tadi yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, katakan, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian orang-orang Arab Badui itu kalian belum beriman.
Walakin qulu, akan tetapi ucapkan oleh kalian, aslamna, kami sudah Islam. Ya. Ini jelas sekali bahwa orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat itu Islam, tapi belum disebut mukmin, belum. Belum, karena iman, mukmin itu qaulun wa fi'lun. Qaulun wa fi'lun, ucapan dan juga perbuatan. Tetapi kalau Islam itu cukup qaulun bisa, ucapan bisa. Jadi siapapun nih orang yang non muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu disebut orang Islam. Orang Islam, ya kan? Nah, orang Islam yang belum mengerjakan apa-apa, belum beramal, menurut Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14, itu belum disebut orang beriman. Sekali lagi, buka Al-Qur'annya, surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, begitu. Jadi kata Allah, walamma yadkhulul imanu, belumlah iman itu masuk fi qulubikum, di dalam hati kalian. Ini jelas-jelas di dalam Al-Qur'an. Orang Arab Badui ngaku beriman, tapi dilarang oleh Allah karena mereka baru masuk Islam. Lah menurut Bahar bin Smith, orang Islam itu sudah derajatnya lebih tinggi daripada orang iman. Ini kan kebalik. Ya, makanya sesat menyesatkan. Dhalun mudillun. Dhalun itu artinya orangnya sesat, mudillun artinya menyesatkan. Jadi akan sesat menyesatkan. Dia sendiri sesat karena dia memberikan fatwa dan ceramah di hadapan banyak orang. Ya, orang yang ceramah ini kan sesat. Sesat dan menyesatkan orang. Sesat menyesatkan orang. Lah begini kok diundang ceramah kemana-mana itu, saya ngundang itu saking gobloknya, mohon maaf nih saya bilang gobloknya itu jahlun murakkab. Jahil itu ada 2 dalam usul fikih, ya. Jahil itu ada 2. Orang bodoh itu ada 2. Namanya jahlun basitun dan jahlun murakkabun. Mohon maaf nih saya sambil santai baca sholat, ya, sambil bersandar di dinding. Itu sebagai sambil santai aja lah. Jadi jahlun itu ada 2, jahlun basitun. Jahlun basitun itu jahil. Dia ngaku kalau dia jahil. Dia ngaku merasa kalau dia bodoh. Kalau dia ditanya orang yang ngerti, ya nggak ngerti. Ana la adri, saya tidak tahu. Nah, kalau jahlun murakkabun itu jahil yang bertumpuk-tumpuk. Dia ditanya orang, jawabannya salah itu 360 derajat. Salahnya itu salah kebangsaan. Itu namanya jahlun murakkabun. Mending jahlun basitun, ya. Jahlun basitun itu enak. Oh, nggak ngerti ya nggak ngerti, ngaji lah gitu, ngaji. Itu namanya jahlun basitun, jahlun basit. Orang yang tidak ngerti, dia ditanya, ana la adri, saya nggak ngerti, saya nggak tahu, selesai. Tetapi kalau Bahar bin Smith ditanya apa aja jawab, dan jawabannya itu masya Allah sesat menyesatkan. Itu baru tentang Islam dan iman loh ya. Kadang-kadang saya berpikir begini, ini diundang ceramah kemana-mana, baru membahas tentang Islam dan iman saja nggak teteh, nggak benar, bahkan menyesatkan orang. Belum lagi nanti kalau disuruh menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan. Ihsan ya, tentang syariat, hakikat, ma'rifat. Tentang fikih, tauhid, dan tasawuf. Belum lagi tentang jasad, nafsun, dan ruh. Belum lagi tentang ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ini baru tentang Islam iman aja udah sesat, gimana nih? Belum lagi nanti tentang nifak itu kayak apa, nifak munafik itu. Kemudian disebut sebagai fasik itu seperti apa? Mohon maaf nih. Sebenarnya ucapannya itu wis pokoknya, tapi gimana lagi? Orang Indonesia itu, mohon maaf nih. Sebelum pembahasan nasab itu, masya Allah, saya di jalan-jalan lihat anak-anak itu kalau ngaji zaman dulu itu kan pakai kitab, membawa kitab, mendatangi guru bawa kitab. Nah, pengajian kemarin itu enggak nyegat truk, mobil dicegat oleh anak-anak itu, membawa apa, bendera. Ngaji kok nyegati truk membawa bendera, itu mau ngaji atau mau apa sih, kadang-kadang saya itu aneh, ya kan.
Sehingga penceramahnya ini sesat menyesatkan, dhalun mudillun. Innallaha la yantazi'ul ilma minal ibadi intiza'an, walakin Allah yakbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fas'ulu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu langsung dicabut dari orang alim, dicabut begitu enggak. Allah mencabut ilmu itu dengan cara mematikan ulama-ulama yang alim wafat, ulama yang alim wafat, sedangkan generasi berikutnya belum siap meneruskan. Generasi berikutnya belum siap meneruskan. Innallaha la yantazi'ul ilma minal ibad intiza'an. Yantazi'u minal ibad intiza'an. Allah tidak akan mencabut ilmu itu dari hambanya langsung cabut gitu. Walakin Allah yakbidul ilma atau yantazi'ul ilma minal ibadi biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulama. Dan sampai saat ini guru-guru kami, guru saya pribadi itu sudah wafat semua. Ada beberapa yang masih hidup. Dan kami menangis gitu. Ya Allah, kami belum siap menerima semua ilmu, tetapi guru-guru kami wafat. Belum siap menerima ilmu gitu ya. Tapi guru-guru wafat, gimana lagi kita harus berjuang. Lah kalau hatta idza lam yubqi 'aliman, sehingga Allah tidak menyisakan orang alim. Tapi alhamdulillah di Indonesia masih banyak yang alim ya, masih banyak. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka itu juhalan, orang-orang yang bodoh. Hatta idza su'ilu, sehingga apabila pemimpin-pemimpin bodoh itu kalau ditanya apapun nih, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka akan memberikan fatwa bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, fadallu, maka mereka akan sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang. Fadallu wa adallu. Nah ini nyata. Siapa yang berhak menghakimi siapa? Ya manusia dong. Gimana sih gobloknya itu loh. Contohnya Rasulullah itu manusia. Kemudian Rasulullah dikasih hak oleh Allah menghukumi manusia yang lain, jahlun. Jadi manusia itu berhak menghukumi. Dari mana? Akan Allah sudah mengirimkan surat cinta berupa Al-Quran. Surat cinta dari Allah, mulai dari Iqra nih. Lalu sekarang kan mushaf itu mulai dari Al-Fatihah lah, ya di mushaf ini. Mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan masalah agama itu sudah dibahas oleh para ulama, sedangkan Bahar bin Smith itu gobloknya minta ampun. Kalau Bahar bin Smith membahasnya bukan bahas agama, misalnya bahas bengkel ya, saya nggak tahu ilmu perbengkelan. Kalau Bahar bin Smith itu bahas dawir ya, saya nggak tahu ilmu pendawiran. Paham nih? Tapi kalau Bahar bin Smith membahas tentang Islam dan iman, ini kebolak-kebalik dan itu menyalahi ijma ulama, menyalahi Quran hadis. Apakah kita nggak berhak? Kita tahu tentang Al-Quran. Coba bukalah surat Al-Hujurat ayat yang ke-14 bagi yang masuk nggak bisa baca Al-Quran. Ya. Jadi kan gebleknya ini, masa umat Islam Indonesia mau diajak sesat semua, saya diam saja. Nanti saya di akhirat akan dituntut oleh Allah. Kenapa Anda melihat orang yang goblok menyesatkan orang ada? Kan mesti begitu. Sebagaimana Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi itu kan istrinya orang kaya raya. Kalau Rasulullah ingin menyelamatkan dirinya doang, kan Rasulullah enaklah hidup kaya dengan istrinya, bergelimang harta. Tapi kenapa Rasulullah melawan arus? Karena Rasulullah dikasih ilmu oleh Allah, dikasih wahyu oleh Allah. Sehingga Rasulullah harus menantang arus, melawan arus, dimusuhi, diusir, ya diancam untuk dibunuh. Apa Rasulullah langsung diam saja? Enggak. Kemudian para ulama-ulama berikutnya juga sama. Kalau ada ulama melihat orang-orang baru belajar ngomong, belajar pidato menyesatkan orang kok diam saja, itu goblok sama itu. Idza dhaharatil bid'ah wa sakatal 'alimu fa 'alaihi la'natullah. Apabila sudah merajalela ya hal-hal yang membuat bid'ah. Bid'ah dalam ini adalah bid'ah yang maksiat, bukan seperti bid'ah yang dimaksud oleh Wahabi loh ya.
Idza tuharatil bid'ah wa sakata al-alim fa'alilanatullah. Apabila kesesatan-kesesatan, bid'ah-bid'ah merajalela dan orang-orang alim itu diam saja, maka orang alim itulah yang akan dapat laknat Allah. Nah, karena enak jadi orang bodoh. Enak jadi orang bodoh ya. Ya kalau dosa beda lagi, tidak ada. Ini siapa sih yang ini? Samsul. Ya dosa beda lagi kalau dosa. Ini masalah sesat menyesatkan umat. Jadi umat harus tahu bahwa fatwa Bahar itu sesat. Kalau nggak tahu buktinya, lihat surat Al-Hujurat ayat 14. Makanya saya nuntun umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan percaya ucapan Bahar yang mengatakan bahwa Islam itu lebih tinggi daripada iman. Salah kaprah. Paham enggak? Jadi salah kaprah. Itu baru tentang Islam dan iman. Nah, kalau tentang rukun Islam kan pertama kan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus pertanyaannya, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi belum sholat, itu menurut Al-Quran belum mukmin. Belum mukmin, dia muslim ya, muslim. Kalau dia mati, wajib diurus jenazahnya, wajib diurus oleh orang-orang muslim di sekitarnya. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi belum sholat, belum macam-macam lah, nah mati, apakah jenazahnya itu wajib diurus oleh umat Islam yang lain? Wajib. Jenazahnya wajib dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Kan dia belum sholat lagi, masa dia wajib disolati? Iya, karena dia muslim. Kalau umat Islam di situ nggak mau mengurus jenazahnya, dosa fardu kifayah. Pahami nggak? Nah, kalau menurut Bahar bin Smith, ya memang muslim itu lebih tinggi daripada mukmin. Ini gendeng. Wong Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Itu Allah sudah mengatakan begitulah. Bahar bin Smith menerangkannya dibolak-balik. Mukmin lebih tinggi daripada muslim, ini gendeng. Gendeng itu bahasa Inggris. Nah, jamaahnya berarti geblek semua, iya. Geblek semua. Jadi sekali lagi ya, muslim itu hanya qaul saja itu sudah muslim. Kalau ucapan 2 kalimat syahadat itu muslim. Pokoknya setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu orang Islam. Nah, kalau orang sudah beramal soleh berarti Islam dan mukmin, muslim dan mukmin. Muslim itu orangnya, okay? Orangnya namanya orang Islam itu muslim. Nah, kalau cewek muslimah. Nah, kalau mukmin orang yang iman namanya mukmin. Kalau cewek mukminah. Jadi muslimin wal muslimat, muslimun kan wal mukminun. Jadi sekali lagi bahwa mukmin itu derajatnya lebih tinggi. Bahkan para ulama kasih rumus. Kullu mu'minin muslimun. Setiap orang mukmin itu muslim. Wa laysa kullu muslimin mu'minan. Dan tidaklah orang Islam itu pasti iman, tidak. Tidak semua orang Islam pasti beriman, tidak. Contohnya apa? Mohon maaf ya. Kalau orang muslim yang munafik itu masih banyak. Orang muslim yang munafik. Munafik itu ada 2, i'tiqadi dan amali. Jadi nifaq itu ada 2, munafik itu ada i'tiqadi dan amali. I'tiqadi itu karena dia memang i'tikadnya dia aslinya orang kafir, tapi pura-pura masuk Islam. Itu namanya munafik atau nifaq i'tiqadi. Munafik itu orangnya, sifatnya nifaq. Nah, kalau munafik yang amali, orangnya Islam. Tapi amal perbuatannya mirip munafik. Amal perbuatannya, itu namanya munafik amali. Nah, di Indonesia insya Allah munafik yang i'tiqadi nggak ada. Mungkin ada zaman Snop Horgrons itulah munafik yang i'tiqadi. Dia orang kafir, pura-pura masuk Islam. Itu Snop Horgrons. Horgronnya apa Horgronje sih bacaannya, itu kan bahasa Belanda. Itu munafik i'tiqadi. Orang kafir tapi pura-pura masuk Islam. Nah, orang munafik i'tiqadi inilah yang akan khalidina finnar abada. Ya, khalidina finnari abada. Dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Adapun yang munafik amali, orangnya Islam, tapi amal perbuatannya mirip munafik. Kalau ngomong enggak jujur,
Ya. Kalau ngomong nggak jujur. Kemudian kalau dipercaya berkhianat. Berjanji mengingkari. Kan sudah ngerti ayatul munafiki salatun kan gitu. Idza haddatsa kadzaba. Itu munafik yang amali. Dan di dalam Al-Qur'an juga jelas orang munafik yang amali itu sholat aja malas. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah mengatakan begitu. Itu Al-Qur'an, idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau dia berdiri sholat, berdirinya malas-malasan. Nanti. Itu sudah sholat masih munafik, apalagi yang sholatnya jarang-jarang. Itu namanya munafik amali. Paham nih? Oh enggak, ngaji aja nggak bawa bendera, nyegati truk di jalan-jalan. Ngaji model apa itu? Itu udah bagus Pak Kiai. Iya. Yang paling bahaya itu adalah menggunakan atribut agama untuk menjustis sesuatu. Jadi segala sesuatu yang menggunakan atribut agama itu hanya orang-orang alim saja yang ngerti kalau itu sesat. Orang bodoh nggak ngerti. Makanya kata Imam Ghazali ini, jika iblis itu ingin menghancurkan umat Islam, iblis nih, maka cara iblis menggodanya menggunakan baju agama. Kalau menggunakan baju maksiat kelihatan banyak orang yang akan menjauh. Contoh nih, kalau mabuk itu kan kelihatan. Minum minuman keras itu kelihatan banyak orang awam yang tahu, sehingga orang awam menjauhi mabuk. Zina kelihatan, maksiat-maksiat yang kelihatan itu banyak orang awam yang ngerti. Ya, misalnya mencuri juga maksiat yang kelihatan. Tetapi kalau maksiat yang dibungkus agama, jarang orang ngerti, jarang orang tahu. Orang awam itu udah mabuk semua, wong memang kemaksiatannya dibungkus dengan agama. Paham enggak? Ini PR besar. Jadi kalau kemaksiatan itu dibungkus agama, enggak ada orang tahu, kecuali orang-orang yang betul-betul luar biasa. Tapi kalau kemaksiatannya itu kemaksiatan yang zahir, yang nampak, mabuk, zina, judi, mencuri, itu kan korupsi, itu kan maksiat-maksiat yang kelihatan. Orang awam ngerti. Orang awam ngerti kalau itu dosa. Sehingga orang awam menjauh. Tapi kalau kemaksiatan dibungkus dengan baju gamis, sorban, imamah itu apa? Sorban di kepala ini, imamah. Itu jarang ngerti. Orang Islam jarang ngerti. Yang ngerti orang-orang tertentu doang. Coba, ini kan maksiat yang lebih dahsyat itu adalah maksiat yang dibungkus agama. Oleh sebab itulah harus hati-hati. Hanya orang-orang terulah, karena saya termasuk dikasih oleh Allah tahu, maka saya punya kewajiban meluruskan. Saya tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum wa nasihatul muslimin. Jangan sampai mengikuti fatwanya Bahar bin Smith yang kebelacut. Fatwa antara muslim dengan mukmin aja salah-salah. Sampaikan video saya ke Bahar. Ayo, sampaikan ke Bahar bin Smith. Orang ngaji aja baru kelas MTS belum khatam gitu kelihatannya. Nah, saya dikasih lagi video dari orang. Bahar bin Smith mengajarkan bahasa Arab. Bahasa Arab. Hindun Zaid cinta pada Hindun. Apa Bahar bin Smith ngasih contohnya? Hubba Zaidin ila Hindin. Oh, hubba Zaidin ila Hindin maksudnya apa sih Bahar ini? Kan bahasa Arab yang gampang saja. Kan ahabba itu adalah fi'il madhi. Atau menggunakan fi'il mudhari, yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Ahabba Zaidun langsung Hindan begitu aja. Ahabba Zaidun Hindan. Karena ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Enggak menggunakan hubbu Zaidin, maksudnya apa hubbu Zaidin? Itu artinya kan cintanya Zaid. Coba ngasih pelajaran bahasa Arab, coba lihat aja. Ayo. Videonya Bahar bin Smith tentang bahasa Arab. Ngawurnya memang super. Terus bangsa Indonesia mau dijadikan bubur kacang hijau oleh Bahar bin Smith. Mau dijadikan bubur kacang hijau. Yang seharusnya itu api itu panas, tapi Bahar bin Smith mengatakan api itu dingin, sehingga orang Indonesia megang api semua. Api itu dingin kata Bahar bin Smith. Oh, ternyata orang Indonesia pegang api semua. Setelah itu kebakar semua gitu kan. Jadi fatwa yang menyesatkan itu seperti itu.
Kalau orang yang waras, ulama yang waras mengatakan fatwanya api itu panas, panas, api itu panas. Tapi kalau Bahar bin Smith fatwanya nggak begitu. Api itu dingin, sehingga jamaahnya megang api semua. Ternyata kebakar semua. Kalau sudah terbakar, siapa yang disalahkan? Jadi banyak sekali tentang fatwanya Bahar bin Smith yang sesat menyesatkan umat. Dolun mudilun sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, bahkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Fitnatus sarra itu fitnah yang hidupnya mewah-mewah. Sarra. Kata Rasulullah, fitnatus sarra itu takhonuha min tahti qadami rajulin, yang keluar dari bawahnya kedua telapaknya seseorang, yang dia mengira bahwa dia itu duriyahku, kata Rasulullah. Walaysa minni. Tentang fitnatus sarra. Di akhir zaman ada orang yang teriak-teriak ngaku sebagai duriyahku, hidupnya bergelimang harta. Fitnatus sarra. Sarra itu suruh, yang lawannya dharra. Ada orang yang hidupnya kaya raya, bergelimang harta, suka memamerkan kemewahan, kemudian dia ngaku sebagai duriyahku. Dan kata Rasulullah, walaysa minni, dia bukanlah dari aku. Ya coba. Makanya belajar yang bagus ya, belajar yang benar, ngaji yang benar dengan kiai. Coba kita lihatlah mana ada habaib-habaib yang ngaji mengajarkan Iqra di kampung-kampung, ada nggak? Mudah-mudahan ada. Yang mengajarkan Iqra di kampung-kampung itu ya orang-orang pribumi yang ikhlas lillahi ta'ala. Mengajar Iqra anak-anak kecil, alifan. Mohon maaf kalau habaib-habaib itu nggak butuh gitu, langsung solawat. Pengajian besar, dananya besar, untungannya besar ya. Ngapain kok ngaji Iqra-Iqraan begitu, ngaji alif-alifan? Oh, enggak keren. Tapi orang Indonesia karena geblek semua itu, enggak sadar kalau dia dulu ngaji bisa baca Quran itu dari ustadz-ustadz di kampungnya yang bukan mereka. Orang-orang pribumi, paham enggak? Nah itulah yang harus dibuka cara pikirnya. Ayo coba kita teliti, ayo masing-masing kampung se-Indonesia mana orang-orang yang ngaku duriyah Nabi itu, yang ngajar di kampung Iqra. Ada masih ada. Karena saya memiliki banyak teman ya, para habaib itu banyak. Ada para habaib yang tidak mau dipanggil habib, padahal dia terah asli. Dan dia suka mengajarkan di kampung-kampung anak-anak ngaji Al-Quran, mengajarkan sholat, didik pelan-pelan. Itu ada. Nah itu ya. Jadi nggak usah banyak teori, buktikan sajalah. Ini ada yang nggak terima Bahar bin Smith dibahas, maka sampaikan video saya ini. Kita bahas Bahar bin Smith dengan saya Dalam Alim. Sampaikan video saya di Bahar. Ya, ojo sok-sokan membodohi umat Islam Indonesia. Selama masih ada penjaga pintu gawang, maka kita akan saling tabayun. Jangan berfatwa sembarangan. Fatwa tentang Islam dan iman aja sudah terbolak-balik. Nah kalau perlu nih, kita bahas apapun nih, fatwanya Bahar pokoknya, seputar fatwanya Bahar, di live kan begitu. Ayo, ini mau saya live loh nih, live. Coba gimana jawaban Bahar tentang Islam dan iman? Belum nanti tentang ihsan, belum lagi tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Belum lagi tentang yang macam-macam. Baru ilmu dasar aja Bahar bin Smith sudah gemblong begitu. Itu ilmu dasar. Karena umat Islam di Indonesia itu saking bodohnya, sehingga orang-orang bodoh pun ya diundang ceramah kemana-mana, ya hanya teriak-teriak takbir. Wah ini takbir. Ini pengajian atau apa sih? Pahami ya? Kalau zaman dalam keadaan hudnah itu gencatan senjata. Dalam keadaan aman, ayo kita ngaji yang benar, bahwa kita ngaji itu kalau menurut orang Jawa ada reading. Orang Jawa mengatakan ada reading. Ya, reading itu apa? Ya baca. Atau writing. Writing ada kitabah. Ada qiraah, ada kitabah. Qiraah itu ya membaca, kitabah itu menulis. Ada sima'iyah, mendengar. Enggak, ngaji orang Indonesia itu kayak seolah-olah pintar semua, ngaji cuma pakai kuping doang. Ngaji kok kuping doang, udah pintar bahasa Arab lah. Kecuali kalau udah pintar bahasa Arab, nahwu sorot udah mendalam, ngaji kuping doang udah bisa.
Lah orang Indonesia itu kan bahasa Arab aja nggak betus, ustadznya aja nggak betus bahasa Arab. Jadi kalau orang itu ingin dianggap misalnya kan ngaku dia orang alim, standarnya satu dulu, ilmu alat. Ilmu alat nahwu dan sorof. Namanya alat loh ya. Alat itu kan hanya sebagai alat. Nanti dia harus membaca tentang fikih, membahas tentang akidah, membahas tentang tafsir, membahas tentang hadis, seluk-beluk hadis, membahas tentang usul fikih. Dan ilmu alatnya aja nggak teteh, ngaku pinter gimana? Nggak teteh itu apa? Ya teteh itu ya nggak jelas. Oke? Jadi itulah yang harus sampaikan ya video saya ini ke Bahar bin Smith. Syukur-syukur Bahar bin Smith mau ngaji lah, ngaji nahwu sorof lagi. Fa'ala yafulu fa'alan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kenapa mif'alun memnya di kasroh? Kenapa isim zaman makan memnya di fathah? Wong mentasrif tentang walada yalidu wiladah, maulid dengan maulud aja nggak tahu. Maulud itu sama maf'ul, milad itu isim alat, maulid itu zaman makan. Mulai wong nggak teteh ngaji tentang walada yalidu aja ceramah kemana-mana teriak-teriak, dolun mutilun, sesat menyesatkan orang. Ini baru ilmu tingkat dasar, tingkat SD, tingkat SD kalau di tempat kami sana itu. Ya, ilmu tingkat SD aja belum menguasai, dong teriak-teriak kemana? Mengapa kok begitu? Karena orang Indonesia terlalu banyak yang bodoh, terlalu banyak yang bodoh. Mohon maaf nih ya, saya keliling-keliling pengajian itu tahun 2018-2017 itu dari kampung ke kampung, ingin tahu, mendata nih saya mendata. Ya mohon maaf nih, mulai dari Cilegon sampai Banyuwangi. Ya pernah kita itu pakai mobil itu ya. Itu hampir berapa bulan itu. Kita data, setiap kampung itu rata-rata muslim. Setiap kampung nih, tatanya, setiap kampung itu ada yang bisa baca kitab kuning berapa? Itu belum tentu ada. Setiap kampung itu Islam semua. Itu belum tentu setiap kampung ada yang mampu baca kitab kuning gundul. Belum tentu ternyata. Saya kira kan, saya kan kecil ya, saya lahir dan besar itu di Sarang Rembang sana. Lahir dan kecil sampai besar di Sarang Rembang. Saya lihat kan orang-orang baca mulai dari kecil sudah ngaji kitab Safinatun Najah. Dari kecil itu sudah menghafalkan namanya Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah nih. Al-Kalam wa al-Lafz al-Muraqab itu dari kecil sebelum ikut Jurumiyah, ngapalkan dulu. Sorof, Amsalatul Tasrif ya harus hafalan setoran dulu. Sehingga bayangan saya dulu, wah Indonesia itu mungkin kayak Sarang semua ini, kayak di daerah saya, Sarang itu. Bayangan saya, orangnya pintar-pintar, kalau nggak bisa baca kitab kuning nggak akan boleh khutbah, nggak akan boleh khutbah di atas mimbar. Bayangan saya. Tapi setelah saya keliling-keliling, mulai dari Cilegon, kemudian Pandeglang, Lebak, Banten, kemudian Tangerang Raya, DKI Jakarta, Bogor, Sukabumi, terus sampai Cianjur, sampai Tasikmalaya, sampai ke Jawa Tengah, mulai Purbalingga maupun sampai Brebes, pokoknya ke utara ke selatan, sampai ke timur, sampai Banyuwangi. Nah rata-rata setiap kampung itu, Masya Allah, jangankan kampung, pondok pesantren aja sekarang ini jarang sekali yang paham kitab kuning. Pondok pesantren, jujur ini nyata. Nah makanya saking gobloknya orang Islam Indonesia sehingga orang seperti Pak Raja itu laris. Saking gobloknya orang Indonesia. Ya, wong nggak ngerti aslama yuslimu islaman. Kenapa Islam? Nggak salama. Kok Islam? Fahuwa muslim. Kenapa muslim? Ya, fahuwa muslimun. Amana yu'minu imanan fahuwa mu'min. Kenapa mu'min? Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsin. Ini coba Bahar suruh begitu, belepotan aja semua. Tapi laris kemana-mana. Karena apa? Saking gobloknya orang Indonesia. Wong negaranya aja diakui milik Tarim aja tepuk-tepuk. Negara kita diakui, negara Indonesia itu adalah pintu para aulia Tarim. Indonesia adalah miliknya para aulia Tarim. Itu tepuk-tepuk saking gobloknya orang Indonesia. Nggih napa nggih? Saking gobloknya. Oleh sebab itulah, ayo kita bahas. Ini saya dalam rangka memenuhi permintaan loh ya, permintaan jamaah. Jamaah yang tadi atau yang kemarin selalu bilang, cobalah bagi sekali-sekali memberikan pencerahan kepada orang umat Islam Indonesia tentang fatwa Bahar bin Smith. Ya, baru satu. Banyak sekali. Ya banyak sekali. Ini baru tentang muslim dan mukmin aja dulu.